Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melangkah ke sesi berikut tentang lanjutan dari HSI yang di hari ini kita akan menelaah lebih detail tentang HSI itu. Pertama tentu kita harus membedakan apakah higien dan apakah sanitasi. Kan higien dan sanitasi dia kan dua makhluk yang digabung itu. Karena sebenarnya tidak bisa dia berdiri sendiri. Jadi karena dia tidak bisa berdiri sendiri, maka dia menjadi satu kajian. Kalau higien sanitasi industri, kalau kalau saya mendefinisikan begini, merupakan salah satu ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana melakukan, ini dia secara detail, dia mempelajari bagaimana melakukan antisipasi, mempelajari rekognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang muncul di tempat kerja yang dapat menyebabkan pekerja menjadi sakit atau mengalami gangguan kesehatan atau rasa tidak nyaman di antara para pekerja itu sendiri maupun penduduk di luar kawasan industri tadi. Nah, yang perlu diingat kalau higien itu berarti ada upaya yang berupa empat tadi. Cara mengingatnya gampang. A, R, E, P. A, rep, antisipasi, rekognisi, E, evaluasi, P, pengendalian. Kalau sanitasi itu merupakan proses ya untuk membuat bersih lingkungan industri sehingga dapat hidup dan selamat. Dapat selamat dan sehat pekerja tersebut dan lingkungan sekitar. Kan kelihatan mulai ada bedanya itu. Lalu tentang aret tadi itu nanti di sesi-sesi berikut. Nah, apa mencontohkannya nih untuk membedakannya? Caranya begini. Misal di sebuah industri semua karyawan mencuci tangan, itu higien itu. Lalu pihak perusahaan menyediakan tempat cuci tangan, itu sanitasi, kan beda. Yang kedua misal karyawan memakai masker, itu higien itu. Sanitasinya apa? Sanitasinya di ruangan tempat bekerja itu ada air condition, ada ventilasi sehingga udara bersih. Jadi kalau sanitasi itu ya lebih kepada penyediaan sarana. Kalau higien itu lebih kepada pola dan sikap hidup bersih. Jadi kalau pola saja dan sikap saja bersih, sarana tidak ada kan percuma. Makanya higien dan sanitasi tidak bisa dipisah. Nah, berikut di sesi yang ketiga ini. Kalau tadi itu yang kedua ya tentang HSI. Yang ketiga ini tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini sejak SD kita belajar. Ada siklus pendek, ada siklus panjang. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena pertama kita akan ingat air itu adalah 3/4 dari permukaan bumi ini ditutupi oleh air. Kedua 71, saya lupa 71,6% kalau nggak salah. Lebihlah dari 70% air adalah komponen yang ada di seluruh alam semesta ini. Kalau di tubuh kita 97,3%. Bayangkanlah 97,3% air ada di tubuh kita. Nah, itulah sehingga perlu air ini dipelajari khusus di HSI ini. Sementara keberadaan air ini adalah tetap di alam semesta, jumlahnya tetap tidak berubah-berubah. Nah, kalau air tercemar, bayangkan risiko manusia pun akan cepat terganggu fungsi fisiologis. Karena air yang banyak di tubuh kita tadi pun gampang satu komponen dia tercemar karena dia berupa cairan ya. Satu tetes di sini tercemar, begitu dia bergabung dengan teman-temannya berarti kan tercemar semua itu. Nah, itulah makanya hidrologi itu penting kita pelajari. Secara umum gampang saya menceritakan kalau air itu kan sumber air itu ada tiga. Pertama air permukaan. Air permukaan itu kalau bahasa sumber daya alam disebut dengan body of water, badan dari air. Sungai, danau itu disebut air permukaan itu karena ada badannya, kelihatan air itu. Kemudian air tanah. Air tanah kan tidak nampak air. Ada air tanah dangkal, ada air tanah dalam.
Air itu kan berada di dalam tanah, itu kan. Kalau danau dan sungai itu air itu nampak jelas badannya. Kemudian ada juga air angkasa. Jadi ada air permukaan, ada air tanah, ada air angkasa. Contohnya air hujan itu disebut air angkasa. Nah, air itu membentuk siklus. Ini saya kira tidak perlu saya terangkan di literatur ini banyak tentang siklus air. Kemudian di pelajaran-pelajaran terdahulu di SMA mungkin sudah dipelajari juga. Jadi siklus air itu intinya adalah bagaimana air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam jumlah yang optimal di bumi. Kalau sekiranya tidak optimal maka bumi ini akan tenggelam. Sehingga dibagilah air itu ada di bumi, ada di angkasa, ada di langit lagi di atas. Di dalam bentuk awan, ada dalam kondensasi di pertengahan yang menciptakan pelangi itu. Nampak oleh Anda pelangi karena titik embun yang naik ke permukaan tadi menguap. Karena udara di atas itu dingin maka terbentuklah kondensasi. Dikena oleh sinar matahari. Maka dia membuat sebuah pemandangan yang indah. Jadi dispersi cahaya yang disebut dengan pelangi. Nah, siklus air adalah menjamin keseimbangan air yang ada di alam semesta. Kedua, ini yang sering tidak diingat, jarang literatur membuat. Siklus air itu sebenarnya proses alamiah air dijernihkan. Karena air di bumi ini telah dicemari oleh manusia. Sehingga bagaimana cara air menjernihkan secara alamiah? Kalau alamiah itu berarti tidak campur tangan manusia. Ya, artinya kalau bahasa religiusnya memang Allah langsung yang mensucikan tanpa ada perantaraan manusia. Gimana caranya? Itu tadi air yang ada di badan badan dalam bentuk air permukaan datang angin lalu dia menjadi buih. Buih itu adalah air yang membungkus oksigen sehingga dia ringan. Ketika ringan datang cahaya matahari dia menguap. Ini jernih ini. Tak ada pencemaran di sini nih lagi. Air itu sudah bersih karena dia di badan air itu dia mengendap. Kotoran pindah ke bawah, dia naik ke atas. Jadi yang di atas ini adalah penjernihan. Self purification. Self purification artinya penjernihan diri sendiri. Air itu menjernihkan dirinya. Manusia mencemari. Lalu ketika tiba di awan itu dia dalam bentuk kondensasi, kan tidak ada pencemaran di situ. Ini kalau cerita sedikit tentang agama, kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, yang paling halal dan thayyib itu adalah air hujan. Karena itu murni, tidak ada. Kalau sudah mampir ke atap seng itu sudah diragukan itu. Mampir di atap seng kan sudah tercemar. Makanya air terjun langsung itu jernih itu. Karena murni dia. Tetapi manusia juga masih mencemari. Caranya dengan yaitu tadi yang saya sebut hujan asam. Sisa pestisida di tanah mengandung senyawa-senyawa SO4 naik ke atas atau NO4 juga, nitrat, sulfat naik ke atas bertemu dengan oksigen. Apa yang terjadi? Jadi reaksi sederhana H2SO4. Itu yang disebut hujan asam. Jadi kalau dulu anak-anak bermain hujan sehat. Kalau sekarang kita ragu. Kenapa? Karena air itu tidak lagi jernih pada kawasan tertentu. Nah, makanya ada pendapat kalau mau mandi hujan atau ingin menyehatkan tubuh dengan hujan, dibiarkan hujan itu turun dulu sejenak supaya hujan asam selesai baru kita manfaatkan. Nah, demikianlah tentang siklus hidrologi. Kalau yang detailnya tentu Anda pelajari di literatur lain, bukunya banyak, tapi dasar-dasarnya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.